Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal hidayah wa an'ama alaina fi kulli waqti wa hala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para pengurus takmir Masjid Al-Anwar, ketua takmir Masjid Al-Anwar, dan seluruh sesepuh masyarakat bini sepuh, hadirin hadirat mustami'ina mustami'at haulaina rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur atas segala curahan limpahan rahmat, nikmat ma'unah yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian hingga detik ini, dengan harapan semoga semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, bahkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, murid-murid kita, semoga senantiasa Allah memberikan tambahan kekuatan yang barakah hingga akhir hayat kita mereka nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, dambaan kita, harapan kita, sanjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian bersama putra-putri keturunan kita semuanya, mereka semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para rawuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Anwar rahimakumullah, monggo kita melanjutkan kajian kita, yakni malam ini sampai pada sebab-sebabnya tayamum. Seingat saya itu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayammumi salasatun, utawi pira-pira sebab tayamum iku salah satun ana telu. Sebab-sebabnya orang yang tayamum itu ada 3 sebab. Apa yang menyebabkan tayamum? 1. Faqdul ma'i, rupane salasa faqdul ma'i, ora anani banyu. Yang pertama, kita tayamum itu karena tidak ada air. Tidak ada air ini yang dimaksud bukan tidak ada air di rumah kita, Bro. Kita tetap harus mencari air ke 4 arah. 1 kilo 1 kilo. 4 arah 1 kilo ndak ada air, baru kita semuanya boleh tayamum. Bukan karena di rumah kita lampunya padam atau sanyonya rusak terus kita tayamum, tidak bisa, bro. Harus mencari ke 4 arah, jarak 1 kilo.
Kalau ada satu titik di arah timur, maka semuanya harus wudhu ke timur semuanya. Tidak boleh tayamum. Yaitu yang dimaksud air takut jenengan ngambil gampangnya. Lampu padam langsung tayamum. Tidak, harus mencari dulu. Siapa tahu tetangga tidak padam. Nah, atau tetangga punya pompa air. Nah, itu penyebab tayamum yang pertama, karena tidak ada air. Yang kedua, wal maradu, sebab sakit. Ya, kalau sakit ini tidak usah mencari air, ya, hanya sakitnya kalau sekiranya sakit itu membahayakan jika kena air. Kalau hanya sakitnya gatal-gatal, tak kenging pas penjenengan langsung tayamum. Atau kena penyakit tumbuh-tumbuhan. Tahu penyakit tumbuh-tumbuhan? Sakit butombu. Tak kenging berarti. Atau sakit hati, tidak boleh tayamum. Ya, lihat sakitnya dulu. Kalau sakitnya kira-kira membahayakan kena air, maka boleh tayamum. Minimal sakit yang membahayakan kena air itu apa? Sakit panas. Kalau orang sakit panas atau demam, apalagi demam, nah itu maka boleh dia tayamum. Alasannya karena sakit. Ya, sekali lagi, kalau sakit panu tidak boleh tayamum. Saya sakit apa? Panu. Buat tahu deh. Sing nomor telune yang menjadi penyebabnya tayamum wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin, butuhnya air. Nggih para rawuh, li'atshi hayawanin muhtaramin, karena kehausannya hewan yang dimuliakan oleh agama. Jadi kalau ada hewan yang dimuliakan oleh agama kok kehausan, maka kita berikan air yang pas-pasan. Umpamanya kuda, kita bawa kuda ke satu tempat yang mana di tempat itu tidak ada air, katakanlah di situ tandus daerahnya, airnya hanya ada satu timba cukup untuk minumnya kuda. Maka air yang cukup untuk minumnya kuda ini, apa kita pakai tayamum atau diberikan kuda? Diberikan kepada kudanya. Jangan dipakai tayamum. Jangan dipakai wudhu, maaf. Lah terus kita gimana wudhunya? Tayamum. Kasihan kudanya nanti, takut mati kudanya. Ya, karena kuda itu termasuk hewan yang dimuliakan oleh agama, hewan yang dimuliakan oleh syarak. Terus hewan yang tidak dimuliakan apa saja? Ghairul muhtarami sittatun, utawi hewan yang tidak dimuliakan oleh agama itu ada 6. Apa saja yang tidak dimuliakan oleh agama? 1, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Seta abajeng. Nah, jadi kalau ada orang tidak sholat, airnya pas-pasan untuk wudhu, apa diberikan orang itu? Boleh jadikan pakai untuk wudhu. Kenapa alasannya? Karena orang itu tidak sholat. Orang tidak sholat tidak dimuliakan oleh agama. Masih lebih mulia kuda, lebih mulje jeren, lebih mulje sapeh ketimbang wong sing ora sholat. Masya Allah. Nggih mulakno. Nek kula jenengan pengin dadi wong sing dimuliakan oleh agama, ya sholat intinya. Sing nomor 2 yang tidak dimuliakan oleh agama, wazani, wazanil muhson, orang yang zina muhson. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga. Zina ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh muda-mudi.
Gimana ancamannya? Rojam. Bagaimana rojam itu dipendam orangnya, tinggal kepalanya, maka dilempar batu berorang. Nah itu nanti kalau di dunianya dia selamat, maka ancamannya kelak di neraka, rojamnya ganti di neraka nanti. Mulane kepada muda-mudi jangan pisan-pisan, la taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati perbuatan zina, mendekati saja dilarang, apalagi berzinanya. Apa contohnya yang perbuatan yang mendekati zina? Pacaran. Ya, bagaimana kalau pacaran Islami? Ustaz, ada pacaran Islami. Semua pacaran tidak Islami. Mana ada pacaran Islami? Apalagi para rawuh, para hadirin, yang mendekati zina selain pacaran, goncengan karo bukan mahramnya. Ya itu para rawuh, para hadirin, itu sama, walaupun tidak pacaran tapi sering goncengan bukan mahramnya. Tadinya tidak ada rasa, lama-lama tresno kuwi jalaran saka kulino. Karena kulino akhirnya tumbuhlah benih-benih. Mbok ndak ngerti wis. Lah niku dadi nek duduk mahrame ojo goncengan para rawuh. Ya ini la taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan. Karena perbuatan zina itu fahisyah, perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Jalan yang paling jelek itu jalan yang menuju ke perzinaan itu, naudzubillah. Yazanil muhsan, orang yang zina muhsan tidak dimuliakan oleh agama, lebih mulia kuda. Wal murtadulan murtad, keluar dari Islam. Wal kafirulan kafir. Wal kafirul harbiyu, dan kafir harbi. Kafir itu ada dua, ada kafir yang dhimmi, ada kafir yang harbi. Yang tidak dimuliakan oleh agama kafir yang kafir yang harbi, kafir yang memusuhi. Orang kafir tetapi memusuhi kita. Tapi orang kafir yang tidak memusuhi itu namanya kafir yang dhimmi. Rasulullah dulu hidup berdampingan dengan kafir dhimmi, orang-orang Yahudi. Apa Rasulullah memerangi mereka? Tidak. Karena kafirnya dhimmi, kafir yang saling menghargai, saling menghormati. Terus yang selanjutnya yang tidak dimuliakan oleh agama, wal kalbul akur, yaitu anjing yang galak. Nek anjing jinak mboten, kalbul akur. Wal khinsiri lan celeng. Celeng nopo celeng? Celeng nggih. Nggih. Ndak, kadang ada kiai memberikan makna celeng. Santrinya protes, "Yai, khinzir niku celeng, Yai." Jadi niki Yai napa? Celeng. Duh, kok celeng, Yai? Ya celeng sing warnane celeng. Oh, ya wis padha bener. Nggih padha wae ini kan. Nggih niku para rawuh, golongan orang-orang yang tidak dimuliakan oleh agama, naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut tayammumi, utawi pira-pira syarat tayammum iku syaratun ana 10. Siji ayakuna biturabin. Nomor 1 hendaklah menggunakan debu. Ya, kalau tayammum ya jelas pakai debu, bukan pakai tanah para rawuh. Ki-ki sampean kok ngguyu tanah. Tanah ben abune kan beda. Ya, kalau debu itu yang hanya sekedar yang nempel di dinding itu, di kaca atau di benda-benda yang lain. Walaupun tidak kasat mata, walaupun tak ketengal, tetap kita yakini di situ ada debu.
Makanya sebagian jamaah umroh atau jamaah haji itu jika datang waktu sholat dia tayamum, kadang ada yang menggunakan di pesawat itu. Mereka yakini di situ ada debu. Yang yakin seperti itu ya silakan. Ada yang tidak yakin, bawa debu dari bumi, dari bawah, dibawa ke atas pesawat. Debu yang suci. Ya nanti ketika mau sholat buru-burin satana enggak sah. Nah, ada yang modelnya seperti itu, saking hati-hatinya nih. Bahasa Arabnya ikhtiyat, hati-hati. Ya, yang pertama syaratnya tayamum menggunakan debu. Yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran. Wa ayyakuna lan yantono apa turabu debu iku tahiran suci. Ya, hendaklah menggunakan debu yang suci. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Dan hendaklah jangan sampai debu itu mustakmal. Jadi dinding yang sudah diusap jangan diusap lagi. Jenengan kalau mau usapnya yang pertama sebelah sini, nanti yang kedua usapnya di sampingnya. Jangan tetap tempatnya. Kenapa kalau tetap mustakmal? Ya itu caranya. Jenengan siapa tahu jenengan sakit panas, tidak bisa nyentuh air, tayamum. Yang penting sampai wis ngerti cara nih tayamum, tidak usah memaksakan diri pakai air. Jangan tidak sholat. Kalau hanya sakit panas saya yakin masih bisa sholat. Karena sholat itu jika tidak mampu berdiri maka sholat dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, tidak ada sholat tidur. Berbaring meturan dung tedungan. Mana ada orang sholat tidur? Kalau tidur tidak mungkin sholat. Berbaring itu dur tiduran. Oh itu bahasanya. Itu yang saya maksud Ustaz, dur tiduran. Gampang nama tiduran deh. Bila dung tedungan bahasa Indonesia nak dur tiduran. Iya dur tiduran itu. Niku para rawuh, jangan sampai kula jenengan meninggalkan sholat dieling-eling biyen ndak sholat pirang dino. Nek iso dikodok. Bongkok lambok tau sakit seminggu kok tak bojong yudak rumah ya. Kodok mungkin. Oke, dari rumah carana KTN tiap waktu sholat 2 kali. Sholat duhur yang pertama adaan, sholat duhur yang kedua setelahnya salam kodoan. Kodoan itu mengganti. Usolli fardhu duhri kodoan lillahi ta'ala, bukan adaan. Kalau adaan itu cash atau tunai. Ya begitu. Kalau memang seminggu tinggal ngitung 6 hari. 6 hari jenengan sholat 2 terus. Kenika kalau bisa seperti itu kanggo nebus ora sholate, kecuali biyen sik durung paham. Nggih para hadirin ya insyaallah mungkin di ngapura karo Gusti Allah. King nek sik kuat ya hendaklah mencoba. Wa alla yukhalitahu dakikun au nahnuhu. Dan hendaklah debu itu tidak bercampur dengan tepung atau yang sesamanya tepung. Artinya apa? Jenengan tidak boleh tayamum di dekat dinding yang ada orang ngayak tepung. Kenapa? Karena dikhawatirkan dinding di dekat orang yang sedang ngayak tepung itu bercampur, debu yang nempel di situ bercampur dengan tepung. Nggih, ndak oleh para hadirin. Dados kula jenengan kudu ngedoi wong-wong sing ngayak tepung. Aunahmuhu utawa sesamanya tepung, pokoknya liyane debu itu bisa mustakmal nanti. Terus yang selanjutnya wa ayyaksidahu. Wa ayyaksidahu dan hendaklah menyengaja. Ya harus ada niat ketika tayamum.
wa ayyam saha wajahu, dan dalam mengusap wajahnya, wa yadaihi, dan kedua tangannya. Tayamum itu anggota yang harus diusap hanya wajah dan kedua tangan. Lah niku para rawuh, para hadirin, jarene Qur'ane pripun para rawuh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadukum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu saydan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana afuwan ghafura. Surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda, jika sampean semuanya sakit, aw ala safarin, atau sedang bepergian. Bepergian, tidak ada bepergian di daerah yang tandus tadi. Aw jahadukum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara sampean ada yang ghaid, ada yang buang air besar. Aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita, atau tidak usah, sudah banyak yang kecil-kecil ya, pokoknya itu yang dimaksud. Kemudian falam tajidu, kemudian sampai semuanya tidak menemukan ma'an air. Gimana kalau sampean sakit, bepergian yang tidak ada air, sampean buang air besar, sampean menyentuh wanita, ternyata tidak ada air. Fatayammamu, maka tayamumlah. Jadi sampean nek hadas besar pun, hadas besar kok tidak ada air para hadirin, atau sampean sakit, maka cukup dengan tayamum. Sampean contohnya ibu-ibu suci dari haidnya, jenengan pas sakit mau mandi besar tidak mampu, tidak kuat, gimana? Tayamum. Bagaimana caranya? Ya seperti yang tadi. Nggih para hadirin, anggotanya hanya wajah dan kedua tangan. Fatayammamu, maka tayamumlah sampean sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, dan hendaklah sampean mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Ya, jadi caranya tayamum itu paling mudah dan paling singkat. Jadi walaupun hadas besar, sampean tak usah alur gulur para rabu. Dikit sampean pas nero koceng gak saiki. Nah, nggih agulur. Lastare naring cereng ben kocengano palur gulur. Oh, koceng boin bisa mandi besar, alur gulur. Keng menoreng tak usah alur gulur iki sampean. Oh, jadi mon hadas kini engko atayamum yu. Tingko hadas raja alur gulur bener. Tak usah alur gulur ngak jerene ngak koceng asa. Nggih, innallaha afuwan ghafuran. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu para rawuh yang diusap hanya wajah dan kedua tangan bidharbaita ini dengan dua usapan. Usapan yang pertama wajah, usapan yang kedua tangan. Gimana prakteknya? Prakteknya para rawuh hadirin, ya kita pokoknya sebelah sini. Ya boleh seperti ini ke atas terus ke samping. Kalau guru saya dulu usapnya sebelah sini, begini guru saya. Ada yang seperti itu. Kita sahabat kuat para rawuh, seperti sambian ingat usapan yang pertama atas dulu, dikatakan samping ke bawah. Terus karena di sini sebelah sini tadinya dindingnya yang diusap, maka pindah lagi dinding yang sebelahnya, jangan di tempat yang sama. Mana dulu yang diusap? Tangan yang kanan dulu. Ini para rawuh, mulai dari kocok, ujungnya taruh di tengahnya di sini, supaya ujung jari ini kelihatan. Apa terusap terus sampai siku di rawuh. Terus gantian yang kiri juga dari tengahnya
sudah selesai tayamum seperti itu walaupun hadas besar. Oke, sampean lastarena perang tak nemuai nama mandi celep tak boboh ngeter ning ting perang boboh ting anu tak boboh. Oke, kita yang mau berarabu Gusti Allah nih seran Gusti Allah nih kan tak ruwet kan saya berarabu ya mondaya ya jaga aja bain mati enteng kaper. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih niku para rawuh hadirin kena praktekno mulai kok kena praktekno. Wah enak ning ngene iki yo. Mangke kan 5 kali yo. Nggih niku para rawuh para hadirin caranya tayamum wa ayyazila an najasah awalan wa ayazilalan yen to ngilangake sapa wong najasata ing najis awalan ing dalam kawitane. Ya, yang pertama jika ada najis maka najisnya dulu yang harus dihilangkan. Nggih para rawuh para hadirin. Napa contone? Nggih contone kula jenengan buang air besar, pup. Gimana? Ki ya cewek dhisik. Golek tisu dhisik, diresiki dhisik. Jak langsung tayamum sik baba kepek. Kesami walaupun sudah seperti itu harus dibersihkan dulu. Tak nemu tisu saat bing rambing pon. Kina pada bed serbet gak arwah. Ke sebeden awal. Tuk katu. Gini kabar Rabu perhatirin. Ting pon sobung najis, pon bersih baru tayamum. Terus syaratnya meneh apa tayamum wa ayyajtahidalan yen to nemen-nemeni sapa wong fil kiblati ing dalem madhep kiblat qablahu ing dalem sadurunge tayamum. Ya, usahakan kalau mau tayamum sebelum tayamum mencari dulu arah kiblat. Kita tiareng tayamum neka kudu ngadep kiblat. Neka yang harus diperhatikan. Ki ngosap aman apa demi katemo. Pokon deki betok atayamum adep ke kiblat. Nah, ini kawara rabu para hadirin. Wa ayyakuna atayammumu ba'da dukhulil waqti. Wa ayyakuna lan yantono apa tayamum iku ba'da dukhulil waqti ing dalam sawise manjinge waktu. Tayamum itu dibolehkan setelah masuk waktu sholat. Sampean mau sholat duhur harus nunggu adzan dulu kalau mau tayamum. Nggak boleh tayamum jam 11, nggak boleh. Beda dengan wudu. Jangan disamakan dengan wudu. Mau sholat asar tayamum lagi. Loh Ustaz, tadi saya belum batal walaupun satu tayamum dipakai satu sholat fardu. Nah ini kasih kudu paham panjenengan. Lah kalau mau sholat qobliyah gimana? Jangan dipakai yang sunnah dulu, habis tayamumnya. Kalau mau qobliyah duhur, jenengan tayamumnya habis hanya dipakai qobliyah. Nanti sholat duhurnya tayamum lagi. Tapi kalau sampean sholat duhur dulu, sampean mau ba'diyah duhur, boleh ba'diyah duhur, tidak usah tayamum lagi. Karena dipakai yang wajib dulu. Paham ya? Yang wajib dulu dipakai yang sunnah, tidak apa-apa, tidak usah tayamum lagi. Setelah sholat duhur jenengan mau maca Quran, tidak apa-apa. Gini gue para rawuh. Nah, ini yang harus dipahami hati-hati. Jadi satu tayamum dipakai satu kewajiban, satu sholat. Kecuali setelahnya wajib ada sunnah, tidak apa-apa. Kalau didahului sunnah ya tayamum lagi para rawuh. Wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti wa yatayammum likulli fardin. Dan adalah ini sudah jelas. Dan hendaklah tayamum setiap waktu sholat. Dadi tayamum nikah 5 kali. Beda sekali lagi beda dengan wudu. Kalau wudu selama tidak batal, selama tidak akentis, maka tetap wudunya ada. Kalau tayamum
tetap wajib tayamum lagi. Pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Furudut tayammumi utawi pira-pira farduni tayammum iku 505. Fardunya sekarang, kewajibannya tayamum tadi syarat. Ya, fardu atau rukun. Apa bedanya fardu dengan rukun? Dulu pernah saya sampaikan, adik-adik masih ingat? Lupa? Alhamdulillah kalau lupa. Dulu tidak bisa, sekarang lupa. Alhamdulillah. Lembak tahuning makanya kelupain. Ada orang begini ya. Namanya syarat adalah kewajiban yang harus dikerjakan sebelum ibadah. Diling-iling. Kewajiban yang harus dikerjakan sebelum ibadah itu namanya syarat. Kalau rukun, kewajiban yang harus dikerjakan di dalam ibadah atau ketika ibadah. Oke, sekarang evaluasi. Tes, kira-kira paham apa tidak? Saya tanya adik-adik saja. Ya paham ya tadi ya. Kalau syarat, kewajiban yang harus dikerjakan sebelum ibadah. Kalau rukun atau fardu, kewajiban yang harus dikerjakan ketika ibadah atau di dalam ibadah. Nah, adik-adik, sekarang menutup aurat itu syarat apa rukun sholat? Syarat. Menutup aurat syarat apa rukun sholat? Syarat. Ayo, ada yang bilang rukun? Tidak ada, ya berarti paham. Ya, jadi menutup aurat itu syaratnya sholat, karena kewajiban yang harus dikerjakan sebelum. Pakai baju dulu baru sholat, bukan sholat dulu terus pakai baju. Kalau ada orang sholat pakai baju, tidak sah sholatnya. Orang sholat pakai sarung, tidak sah. Boh, kiai kula apa jangku sarung Ustaz? Kepala kiai nah, tak sah kiai. Bapak kula bajang kui kelampi ba kepala ke bapak, tak sah kui kelampi. Darem aja. Kui kelampi tak leh dengan bajang. Aliran apa jadi? Bocok torok jadi, pasca jadi. Apa jang tak leh kelampian jan? Sarungan betal, kelampian betal. Jelas lagi anak-anak, harus dijelaskan anak-anak, hati-hati sampean. Gini loh Pak, masa sampean sholat Allahu Akbar pakai sarung Pak, sah Pak? Ya dah sah lah, iya. Kan tadi saya sudah bilang sholat pakai sarung dah sah. Oh iya jam bener pasca aja jam. Baru begitu ya, sholat pakai mukena dah sah. Gini kok syarat. Sekarang lagi, menghadap kiblat itu syarat apa rukun sholat? Syarat ya, kan enak kan kalau paham itu enak tanpa mikir. Coba sampai ndak paham bedanya syarat dengan rukun, bingung. Apa sih bener? Ya mau tak syarat ya rukun deh, ya menolor lah. Jawat. Karena sampai ndak paham. Nek paham enak. Lah sekarang membaca Fatihah itu syarat apa rukun sholat? Rukun. Jangan sampai baca Fatihah tipon mareh Allah usalli. Kelero nggih. Berarti jenengan sudah paham. Alhamdulillah ben ono oleh ngaji bro rau. Nek ngaji dan oleh ra padha ae. Ora usah ngaji ae turu ning omah. Wis karuan. Nek ngaji oleh apa? Jam piro niki, Bun? Loh. Mana jam di sana yang besar itu kok dilepas itu? Wah. Itu membantu saya itu. Makanya saya kayaknya di sana itu ada di tengahnya ada yang besar itu. Mak kareki pas mana sejarah aja begila gulawan mahlul qiyam ya. Demanya. Masa bunga pijago ontong boleh nyambi. Satu lagi pun ben rampung tayamume, tapi tayamum ben rampung.
Furudu tayamum utawi pira-pira fardune tayamum utawa rukune tayamum iku khamsatun ana 5. Siji ala walut, nomor siji niku naklut turabi, mindah debu. Nggih, mindah debu. Dari mana? Dari dinding ke tangan. Nggih, ambil dulu. Itu rukun. Asani utawi kang nomor loro niku aniatun niat. Gimana niatnya tayamum? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Niat saya tayamum untuk syarat sahnya sholat karena Allah. Niat saya tayamum untuk syarat sahnya sholat karena Allah. Nggih, pakai bahasa Madura boleh. Ya, yang penting bersamaan dengan ketika mengusap wajah. Sambil mengusap wajah hatinya niat. Madura kenging niat kaulah tayamum kanggo syarat sanah salat karena Allah. Eling-eling. Nggih. Bahasa Arab nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi taala. Nggih, nomor loro niate kudu bareng karo ngusap wajah. Asalisu tawi kang nomor telune iku masful wajhi, mengusap wajah, yaitu tadi caranya prakteknya seperti yang tadi. Ar-rabi utawi kang nomor papate iku masul yadaini, mengusap kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua siku sama dengan wudu. Al-khamis utawi kang nomor 5 niku tartibu bainal mashataini. Ya, itu harus tertib berurutan antara dua usapan itu. Artinya apa? Tidak boleh mengusap tangan dulu. Tidak boleh mengusap yang kiri dulu. Harus urut. Yang mana dulu yang diusap? Yang kanan dulu. Wajah, tangan kanan, tangan kiri. Ya, itu yang dimaksud berurutan. Nggih, niku para hadirin. Oh, karek setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatut tayammumi salah satu utawi pira-pira kang batalake tayamum iku salah satu ana telu. Sesuatu yang membatalkan tayamum ada 3. 1 ma barang. Abatala kang batalake apa ma'al wudu ing wudu. Jadi 1 yang membatalkan tayamum itu segala sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi sama dengan batalnya wudu. Nggih, akan tisegela menyentuh lain jenis sama sudah seperti batalnya wudu. Sing nomor loro nih waridah sebab murtad. Nggih, keluar dari Islam, batal wudunya. Sing nomor 3 wa tawahumul ma intayamama li faqdihi. Ya, menyangka ada air. Ya, kalau memang wudunya karena tidak ada air, maka ketika ada air wudunya batal. Harus tayamum ya. Tayamumnya batal. Kalau tayamum disebabkan karena tidak ada air, ketika air datang hujan deras, gimana? Batal wudunya karena apa? Tayamumnya. Karena tayamumnya sampai sebab tidak ada air. Kecuali sebab sakit, walaupun air banyak ya tetap sah. Ya, itu para rawuh para hadirin, ya hati-hati. Jadi kalau memang disebabkan tayamum itu karena tidak ada air, begitu ada air wajib jenengan mengulang dengan wudu, tayamumnya sudah tidak sah. Nggih, niku kemawon bab tayamum rampung, alhamdulillah. Ya, ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Ini yang selanjutnya beda bab sudah. Oke, saya kira itu saja dari saya. Kita lanjutkan materinya yang akan datang.